Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan kaitannya dengan rasio keuangan. Nah, pada pertemuan kemarin sudah dikasih slide-nya ya. Jadi analisis rasio keuangan itu ada 5 kategori, ada likuiditas, ada aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, ini macam-macam rasio keuangannya. Untuk likuiditas ada current ratio, kemudian ada quick ratio. Ini secara umum, di beberapa buku yang lain ada cash ratio. Kemudian rasio aktivitas itu ada inventory turnover, perputaran persediaan, periode perputaran persediaan, periode pengumpulan piutang, kemudian ini periode pembayaran, pembelian, kemudian total aset turnover. Tapi yang sering di beberapa buku itu ada inventory turnover, kemudian receivable turnover, average collection period, kemudian FATO, kemudian ada TATO, nanti kita pas ya. Kemudian debit ratio itu ada debit ratio atau debit to asset ratio atau DAR, kemudian ada debit to equity ratio atau DER, kemudian time interest to earning ratio, kemudian ada fix, kalau di beberapa buku lain fix convert charge ratio. Jadi seberapa rasio untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh biaya tetapnya. Nah, kemudian ini ada profitabilitas rasio. Common side income statement ini kita sudah pernah kita bahas. Ada namanya, kemudian profit margin itu ada gross profit margin, ada operating profit margin, ada net profit margin, kemudian ada ROA, ROE, EPS. Ini adalah bagian dari rasio pasar di beberapa buku. Kemudian ini rasio pasarnya ada PER, kemudian ada dividend yield, kemudian ada DPR, dividend payout ratio. Nah, sebagai contoh di sini sudah disajikan sebuah neraca sederhana ya di sini dari Berry Computer Company. Ini per 31 Desember 2008 dan nilai penjualannya. Nah, dapat dilihat di sini neraca ya. Neraca itu kan terdiri dari sebelah kirinya adalah aktiva, sebelah kanannya adalah pasifa dengan modal. Nah, angka-angka ini di sini secara eksplisit sebenarnya mengandung makna. Nah, untuk menilai apakah neraca ini baik atau tidak, bagus atau tidak, ya, maka digunakan aktivitas itu menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau pada saat jatuh tempo. Itu likuiditas. Jadi, untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek atau pada saat jatuh tempo. Nah, dalam rasio likuiditas ini rumusnya. Nah, untuk rasio likuiditas itu yang pertama ada current ratio. Ada current ratio ya, atau CR lah saya singkatnya, sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Current assetnya berapa? Ya. Ini total current asset 655.000 ya. 655.000 dengan current liabilities-nya 330. Oke, di sini 655.000 dibagi dengan 330. Ini sama dengan 1,98. Nah, ini untuk current ratio. Nah, current ratio ini 1,98 ini membuatnya makna apa? Jadi setiap hutang Rp1, hutang jangka pendek Rp1 akan dijamin oleh
aktiva lancar sebanyak 1,98 rupiah. Nah, secara umum dikatakan perusahaan itu memiliki current ratio yang bagus itu jika perbandingannya adalah 1:2. Ya. Dikatakan bagus itu jika 1:2. Ya. Artinya di sini current liabilities-nya 1, ya, current asetnya 2. Setiap hutang jangka pendek 1 rupiah akan dijamin oleh aktiva lancar sebanyak 2 rupiah. Itu perbanding yang dinyatakan bagus. Jadi maksudnya kalau kita punya aktiva lancarnya 2, maka maksimal hutang lancarnya itu adalah 1. Nah, itu baru dikatakan bagus. Nah, untuk BRI Komputer tahun 2008 ini nilai current rasionya itu 1,98. Artinya masih di bawah 2 tapi mendekati 2. Boleh dikatakan ini masih bagus ya, untuk BRI Komputer. Nah. Kemudian yang berikutnya untuk current masih dari rasio likuiditas, yaitu adalah quick ratio. Saya singkat menjadi QR, quick ratio. Quick ratio itu adalah current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Current asetnya 655.000 dikurangi inventorinya berapa? Inventorinya 241.500. 241.500. Ini dibagi 330 sama dengan 1,25. Ini secara umum quick ratio itu dikatakan bagus jika 1:1. Ya. Satunya ini aktiva lancar, hutang lancar, satunya lagi adalah aktiva lancar. Ya, dari BRI Komputer ini nilainya ada 1,25, berarti di atas perbandingan yang 1:1. Ya. Artinya apa? Setiap hutang jangka pendek 1 rupiah itu akan dijamin oleh aktiva lancar di luar persediaan sebanyak 1,25 ya, kali. Ya. Jadi kalau kita lihat perbandingan di sini dari 1,98 ke 1,25, ini turunnya tidak terlalu jauh. Kemungkinan BRI Komputer ini persediaannya tidak terlalu besar. Kita lihat ya. Ini persediaannya tidak terlalu besar, bahkan lebih kecil daripada piutang. Ini menandakan bahwa stok yang ada di gudang itu tidak terlalu besar. Jadi setelah kegiatan produksi itu langsung jual, produksi langsung. Jadi masa persediaan ada di gudang itu tidak terlalu lama. Nah, ini kita bisa lihat nanti di perputaran persediaan apakah benar atau tidak. Ya. Nah, di buku yang lain itu ada yang disebut dengan namanya cash ratio. Cash ratio sama dengan cash ya ditambah dengan bank ya dibagi dengan current liabilities. Bank kas atau setara dengan kas ya kalau kita lihat di laporan bank. Kita lihat kasnya berapa di sini ya, kasnya hanya 77.500 dibagi dengan 330 sama dengan 0,23 ya. Jadi uang kas yang ada di dalam perusahaan itu hanya bisa mengcover total utang lancarnya itu sebanyak 0,23.
Artinya setiap 100% utang lancar yang dimiliki oleh perusahaan, uang kas itu hanya bisa untuk menutupi 23%-nya saja, ya, kas atau setara dengan kas. Sisanya itu diambil harus mengeluarkan, ini harus menagih piutang. Ya. Setelah tagih piutang, ya, dengan penagihan piutang kan tadi dengan quick ratio aja masih di atas 1:1. Di sini sudah sebenarnya udah bisa menutupi. Nah, jadi dari total hutang lancar 330.000 ini, kasnya itu hanya 77.000 atau hanya 23%-nya saja yang bisa menutupi total hutang lancar. Sisanya ya kita harus, manajemen atau perusahaan harus melakukan penarikan piutang. Ya. Karena di sini piutangnya yang sangat besar, 336.000. Nah, itu kaitannya dengan rasio likuiditas. Jadi ada current ratio, itu aktiva lancar, ya, atau rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Kemudian rasio cepat atau quick ratio sama dengan current asset atau aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kemudian ada kas rasio, kas atau setara kas, di sini kas ditambah bank dibagi dengan utang lancar. Nah, ini kaitannya dengan rasio likuiditas. Yang berikutnya kita masuk ke dalam rasio aktivitasnya. Ini likuiditas. Kita ke rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas di dalam slide yang kemarin di ini, itu yang pertama itu adalah inventory turnover. Ya. Ada inventory turnover. Saya akan singkat ini menjadi itu. Inventory turnover sama dengan COGS, cost of goods sold atau HPP, harga pokok penjualan, dibagi dengan inventory. Di beberapa buku ada yang rumus inventory-nya itu, ya, di buku yang lain bahwa ada juga yang itu sama dengan sales, penjualan dibagi dengan inventory. Ya, ada juga yang mana COGS dibagi dengan rata-rata persediaan. Ya, kita lihat di rumus yang di slide ini. Ya, di sini inventory turnover, ya, COGS, cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, ketika untuk pembahasan rasio likuiditas kita hanya untuk membaca neraca saja. Tapi kalau untuk aktivitas, karena rasio aktivitas itu untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Nah, sehingga kita memerlukan data laporan laba rugi. Nah, di sini untuk inventory turnover atau ITO, yaitu COGS dibagi dengan inventory. Nah, dalam kasus BRI ini COGS-nya itu adalah di sini ya dipecah. Biaya harga pokok penjualan itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya lain-lainnya, indirect biaya tenaga kerja tidak langsungnya, kemudian ada depresiasi, sehingga totalnya adalah 1.392.500 untuk COGS-nya. Sehingga di sini sama dengan 1.392.500 dibagi dengan inventory. Tadi di sini inventory ini, ya, 241.500, ya, kalau ya, 241.500.
241.500 didapat 5,77 kali. Jadi di sini untuk perputaran persediaannya, jadi persediaan ini berputar dalam 1 tahun itu 5,77 kali. Jadi persediaan akan putar menjadi kas, kemudian masuk lagi ke persediaan, itu hanya 5,77 kali dalam 1 tahun. Nah, berapa yang akan diperlukan dalam 1 kali putaran itu diperlukan berapa hari? Ya. Dalam 1 kali putaran itu memerlukan berapa hari? Di sini jumlah hari perputaran persediaan ini sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan itu. Misalkan jumlah hari kerja dalam 1 tahunnya adalah 360 hari. Dibagi dengan itunya 5,77 sama dengan 62,43 hari. Jadi dalam 1 kali perputaran persediaan itu memerlukan waktu 62,43 hari. Jadi bisa juga ini maknanya adalah, jadi persediaan ini disimpan di gudang itu selama 62,43 hari baru dijual. Nah, ini untuk perputaran persediaan, karena ukurnya nanti persediaan kepada kas. Ya, persediaan itu akan menjadi kas itu memerlukan waktu 62,43 hari. Nah, yang berikutnya masih rasio ini itu adalah receivable turnover. Receivable turnover. Saya singkat menjadi RTO. Itu perputaran piutang. Perputaran piutang di sini adalah penjualan dibagi dengan piutangnya sendiri atau akun receivable. Di beberapa buku lain sih fokusnya di sini adalah penjualan kredit. Jadi kalau di dalam laporan keuangannya itu ada dipecahkan di dalam, misalkan di laporan keuangan itu akan ada penjualan. Nah, penjualan itu biasanya ada kodenya dalam laporan keuangan perusahaan. Kita lihat di kode tersebut ini penjualan kredit dengan penjualan tunai itu harus dipisahkan. Yang akan kita hitung di sini hanya penjualan kredit, karena penjualan kredit itulah yang akan memunculkan piutang. Tapi karena untuk kasus BRI ini di sini tidak ada pemecahan, hanya penjualan. Kita coba pakai penjualan yang 1.607.500. Tadi penjualan 1.607.500 dibagi receivable itu piutang. Nah, piutangnya 336.000. Ya. 336.000 sama dengan 4,78 kali. Kemudian average collection period-nya atau ACP-nya itu sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun ya, dibagi dengan receivable turnover sama dengan 360 dibagi 4,78.
kurang lebih hasilnya adalah 75,25 hari ya. Jadi kalau kita lihat dari hasil perhitungan ini, efektivitas penggunaan persediaan jauh lebih efektif daripada efektivitas dalam piutang. Ya, misalkan ini persediaan itu hanya membutuhkan waktu 62,43 hari, tapi ketika masuk ke dalam piutang itu memerlukan waktu 75,25 hari. Artinya dari penjualan, dari hari penjualan, uangnya itu akan masuk ke perusahaan setelah 75,25 hari. Itu kan relatif panjang. 75,25 hari itu sudah hampir sekitar 2 bulan setengah ya. Ya, sekitar 2 bulan 2 minggu lah, atau 2 bulan 1 minggu. Makanya dalam 1 tahun itu hanya terjadi 4,78 kali perputaran piutang. Ya, ini waktu yang relatif lama. Kemudian yang berikutnya masih di dalam rasio aktivitas. Saya di sini kita akan melihat bagaimana fixed assetnya ya, atau FATO-nya. Fixed asset turnover, perputaran total perputaran dari aktiva tetap. Ya. Yaitu di sini fixed asset ya. Maaf. Jadi intinya dalam rasio aktivitas ini yang semuanya ada kata-kata perputaran itu selalu penjualan dibagi dengan ya perputaran apa. Kalau perputaran aktiva tetap ya penjualan bagi dengan aktiva tetap, perputaran total aktiva penjualan bagi total aktiva, perputaran persediaan penjualan bagi dengan perputaran piutang penjualan dibagi dengan piutang, kecuali dengan yang persediaan. Persediaan itu mengambilnya dari harga pokok penjualan atau COGS. Nah, sini FATO berarti sales dibagi dengan fixed asset. Salesnya tadi adalah 1.607.500 dibagi dengan fixed asset. Fixed assetnya ya 292.500. 292.500 sama dengan 5,5 ya, 5,5 kali. Ini untuk aktiva tetap. Jadi efektivitas penggunaan aktiva tetap itu banyak 5,5 kali. Terus kita akan melihat ke TATO-nya. Nah, untuk TATO, sales dibagi dengan total aset. Salesnya 1.607.500. Untuk total asetnya 947.500. Sama dengan 2 kali. Nah, ini untuk efektivitas penggunaan aktiva perusahaan. Nah, dari rasio ini kalau kita lihat ya, enak sih kalau soalnya ada pembandingnya ya, dari tahun ke tahun ataupun dengan perusahaan sejenis. Dibandingkan dengan rasio likuiditas, berdasarkan rasio likuiditas ya, perusahaan ini dikatakan bagus ya, tapi dengan current rasionya mudah mendekati 2, kemudian quick rasionya di atas 1/1, cash rasionya juga tinggi 23%. Tetapi dari segi efektivitas perusahaan ya,
efektivitas perusahaan itu kurang. Kenapa? Karena dari segi efektivitas perusahaan, kita lihat dari rasio aktivitasnya. Nah, dari rasio aktivitas itu, untuk receivable turnover, perputaran per piutang itu 4,78 kali. Atau artinya, dalam piutang ini, untuk penarikannya membutuhkan waktu 75,25 hari. Itu terlalu lama. Kemudian dari perputaran persediaan 62,43 hari. Jadi barang yang siap dijual masih tersimpan di gudang 62,43 hari. Kemudian di persediaannya, perputarannya di sini di piutangnya 75,25 hari. Udah 100 hari lebih kalau kita jumlahkan. Belum lagi proses ketika proses barang dibuat ya. Nah, sehingga di sini pasti akan membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Kenapa membutuhkan biaya yang relatif tinggi? Karena barang yang disimpan di gudang terlalu lama itu akan memunculkan beberapa risiko. Ya. Yang pertama, ya risiko di sini biaya. Ada cacatnya atau rusaknya barang dalam di persediaan. Yang kedua, memunculkan biaya penyimpanan. Begitu juga dengan piutang. Piutang yang relatif lama juga akan memunculkan tidak efektif juga. Itu hampir 2 bulan lebih untuk penarikan piutang. Nah, sehingga di sini nilai piutangnya tinggi karena memang ada 2 bulan lebih dalam memerlukan perputaran dalam satu kali putaran itu 72 hari. Jadi sekitar 2 bulan lebih. Sehingga nilai persediaannya nilai piutang relatif lebih tinggi dibandingkan inventory yang hanya memerlukan waktu 2 bulan saja atau 60 hari. Nah, ini itu dari segi efektivitas perusahaan. Dari segi likuiditas perusahaan ini bagus, tapi dari segi efektivitasnya perusahaan ini kurang efektif. Baik, sampai sini kalau ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar atau di Google Classroom-nya. Ya, kita nanti lanjutkan untuk rasio solvabilitas dengan rasio profitabilitas dan rasio pasar pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.